Halo semuanya, aku Najma, dan pada video kali ini aku akan memberikan tutorial membuat website tentang toko makeup dengan harga normal dan harga diskon menggunakan ongkir pada UDU 16. Berikut adalah komponen atau fitur website yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah About Us, yang kedua adalah Shop, yang ketiga Events, dan yang keempat Store Locator. Nah, ini merupakan skenario-nya, yang dimana perusahaan Makeupuccino merupakan perusahaan yang menyediakan pemesanan makeup secara online. Penjualan online ini dilakukan karena adanya keterbatasan ruang untuk menjaga jarak di masa pandemi. Perusahaan Makeupuccino melakukan kerjasama dengan PT Amethyst untuk membuatkan website toko makeup mereka. Nah, ini merupakan barang-barang yang paling banyak diminati, terutama oleh para kaum wanita. Yang pertama adalah bedak makeover dengan sebanyak 5 pieces dengan harga satuan 150.000. Lalu yang kedua adalah pensil alis sebanyak 10 pieces dengan harga satuan 30.000. Dan yang ketiga ada eyeshadow sebanyak 3 pieces dengan harga satuan 350.000 dengan diskon 5%. Pertama-tama, ketika kita sudah masuk ke akun database, kita menuju ke apps terlebih dahulu untuk memastikan modul-modul yang akan kita gunakan apakah sudah terinstall atau sudah teractivate. Pertama kita ke menu, kemudian ke apps. Nah, modul utama yang akan kita gunakan itu adalah website dan e-commerce. Pastikan kita sudah melakukan install dan activate terhadap kedua modul tersebut. Selanjutnya ada invoicing, kemudian sales, inventory, CRM, purchase, dan point of sale. Lalu setelah kita mendownload modul-modul tersebut, kita ke settings. Nah, pada setting ini kita ke website. Di website ini pastikan kita sudah melakukan konfigurasi setting terhadap apa yang ingin kita setting. Pertama itu kita men-checklist Buy Now pada checkout proses, yang dimana ini merupakan proses ketika kita sudah ingin membayar. Kemudian reorder from portal, yang dimana ini membuat customer tuh dapat menambahkan produk dari yang sudah mereka pesan sebelumnya kepada keranjang mereka. Kemudian di products-nya itu ada price list-nya, kita checklist. Kemudian di sini advance price rules, diskon dan formulanya karena kan nanti ada diskonnya. Kemudian product reference price, karena ini makeup jadi nanti tuh tiap produknya itu berbeda dengan tiap-tiap mili dari produknya atau satuan ukurannya berbeda harga. Lalu di sini diskon, loyalty, dan gift card-nya juga di checklist. Kemudian product comparison tools, wishlist, produk varian. Kemudian di shipping-nya ada shipping address-nya kita checklist dan shipping cost-nya di checklist. Lalu di invoicing-nya invoice what is order dan sebagainya. Lalu setelah kita lakukan konfigurasi setting tersebut, kita lakukan klik save. Nah, setelah di save kita ke sales. Nah, di sales ini di produk katalognya kita checklist lagi variannya, kemudian units of measure-nya, produk packaging-nya. Kemudian di pricing, di sini kita checklist price list-nya, kemudian discount, loyalty, and gift card-nya. Dan seterusnya. Di sini shipping-nya, delivery methods, dan seterusnya. Setelah itu kita kembali ke website. Setelah kita klik save, kita kembali ke website. Di sini kita akan membuat website baru, dimana sesuai skenario yaitu perusahaan Makeupuccino. Nah, jika halamannya sudah berubah seperti ini, kita klik Let's Do It.
Nah, karena ini merupakan toko online, maka di sini kita pilih yang an online store. Lalu di sini kita klik makeup. Artist, kemudian di sini kita untuk sell more ya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan logo. Menambahkan logo terlebih dahulu. Nah, dengan logo tersebut di sini warnanya sudah ada ya, dia menyesuaikan dari logo yang telah kita bikin. Nah, sesuai dengan skenario yang tadi, di mana komponen yang kita butuhkan adalah about us, lalu ada shop, lalu ada events, dan yang terakhir adalah store locator. Nah, di sini kita bisa memilih template yang kita inginkan. Dan di sini saya akan memilih yang ini saja. Nah, di sini saya sudah melakukan pengeditan terhadap website yang tadi sebelumnya tempatnya sudah saya pilih. Di sini saya melakukan pengeditan ulang, di mana saya di sini sudah ada menu-menunya, fitur-fitur di atasnya, yaitu ada home, ada shop, ada events, ada about us, ada contact us, dan terakhir ada store location. Untuk melakukan edit itu sendiri, saya di sini bisa klik bagian edit di paling atas ini. Nah, di sini nanti akan ada blocks, customize, dan theme, yang dimana kalian bisa meng-add apapun itu sebebas kalian untuk mendesain websitenya. Nah, di sini untuk yang halaman paling atas pada home, yang dimana di sini terdapat logo dari Makeupuccino dan deskripsi dari dan tagline ataupun deskripsi singkat dari Makeupuccino perusahaan ini sendiri, di mana di sini kita menggunakan image dan teks. Kemudian di bawahnya di sini saya menambahkan heading, lalu search bar ini di sini untuk agar nanti misal kita ingin mencari produk yang kita inginkan langsung bisa menggunakan search bar tersebut. Lalu di bawahnya di sini saya menggunakan products, yang dimana di sini menampilkan berbagai macam produk yang dimiliki oleh Makeupuccino. Lalu di bawahnya di sini saya menggunakan blocks berupa features sepertinya atau reference. Oh ya, berupa reference ternyata. Yang dimana di sini merupakan brand-brand yang terdapat di Makeupuccino, di toko Makeupuccino ini. Lalu pada produk-produk yang ditampilkan, saya melakukan konfigurasi, yaitu menambahkan gambar-gambar dari produk-produknya. Nah, setelah itu kita ke bagian shops. Oke, sebelum itu, setelah kita melakukan pengeditan, di sini tulisannya bisa diedit, bisa diubah, layoutnya bisa diubah, dan segala macamnya. Ini juga saya mengubah bagian yang paling bawah, terus mengganti nomor telepon, kemudian
email, lalu setelah diubah semuanya, di sini kita klik save. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke fitur yang kedua atau pages yang kedua, yaitu shops. Nah, di sini seperti yang kita bisa lihat terdapat bar bestseller, lalu ada sheets-sheetsnya. Nah, di sini ada produk-produknya. Untuk melakukan pengeditan, di sini saya langsung menggunakan e-commerce kemudian ke produk. Nah, pada produk-produk ini saya menambahkan produk-produk baru, yang dimana tinggal klik new lalu mengisi produk yang ingin kita masukkan. Di sini kita langsung aja ke contoh dari salah satu produk. Nah, di sini ada Makeover Power Stay Matte Powder Foundation, yang ini merupakan produk bestseller. Nah, untuk menggunakan bestseller tadi, di sini sebelumnya saya udah membuat pada atribut terlebih dahulu. Nah, atribut tersebut itu ditambahkan di sini ke e-commerce, kemudian ke produk, lalu memilih atribut. Nah, di atribut ini saya memilih dua, yaitu ada yang digunakan adalah bestseller. Nah, pada bestseller ini kita menambahkan produk kategori-kategori produk. Yang pertama ada blush on, bedak, alis, dan eyeshadow. Setelah itu kita kembali ke e-commerce lalu ke atribut kategori. Nah, kategorinya di sini adalah bestseller. Nah, lalu kita kembali ke produk. Nah, dari produk-produk atribut-atribut tersebut, di sini kita ke produk yang memang ingin kita masukkan ke dalam kategori bestseller ataupun sheets-sheetsnya. Nah, di sini kita ke attributes and variants. Nah, di sini atributnya adalah bestseller. Dia bestsellernya masuk mana? Yaitu values, yaitu bedak. Kemudian pada sheetsnya di sini kita membuat varian-variannya, yaitu adalah L atau light, kemudian neutral dan warm. Nah, kemudian selain itu, sesuai dengan pada skenario, selain bedak yang menjadi bestseller, di sini kita mempunyai pensil alis juga yang bestseller. Sama seperti tadi, dia dimasukkan ke dalam atribut bestseller, kemudian values-nya alis, kemudian shades-nya ini kita membuat 3 varian, brown, black, dan gray. Oh ya, setelah itu semua dimasukkan, jangan lupa untuk update quantity apabila ingin menambahkan jumlah dari produk yang memang kita miliki ada berapa aja. Di sini kita bisa klik update quantity-nya. Di sini karena ada 3 varian, tinggal kita pilih mau yang mana. Misal di sini yang brown. Nah, di sini kita sudah memiliki 20 atau kita ingin menambahkan menjadi 25. Dan kita klik apply. Nah, sini sudah bertambah menjadi 50 units on hand. Kemudian setelah itu kita bisa melihat ke halaman website lagi. Nah, di sini kita bisa uji coba ya. Di sini pada bedak yang bestseller sudah terlihat Makeover Power Stay. Kemudian di sini alis. Nah, di sini ada pensil alis something. Kemudian pada eyeshadow, di sini eyeshadow-nya juga sudah terlihat bahwa ini merupakan bestseller. Nah, pada produk eyeshadow di sini dia ada diskon sebesar 5%, makanya kenapa dia ada bendera atau ada tag-nya yaitu sale. Nanti pada transaksi saya akan menjelaskan bagaimana bisa menambahkan bendera sale ini dan bagaimana pengaplikasian diskon tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut pada fitur events. Nah, di sini sudah terdapat satu events. Gimana cara menambahkannya? Yaitu dengan klik new yang ada di atas ini. Kemudian kita klik events. Events apa sih yang ingin kita buat lagi? Nah, di sini kita tinggal menambahkan nama dari eventnya.
Dari sini kita menambahkan Beauty Hall Indo, lalu venue-nya menekan satu saja. Lalu di sini untuk kapan event itu mulai, kita bisa klik di sini 16, lalu mungkin sampai 17. Dan kemudian kita save. Nah, di sini sudah terlihat ada registration-nya apakah free atau berbayar, dan di sini kita bisa menambahkan penjelasan dari eventnya. Kemudian di sini date and time-nya, location-nya, dan sebagainya. Setelah sudah terbuat, di sini kita bisa melakukan pengeditan juga. Disesuaikan dengan format yang memang kita inginkan. Selanjutnya setelah kita melakukan pengeditan, di sini kita klik save. Nah, di sini untuk mempublish event tersebut, di atas ini di samping kumbang terdapat unpublished. Kalau dia menunjukkan tanda merah dan X itu tandanya belum terpublish, sedangkan untuk publishnya kita klik dulu. Nah, di sini sudah menjadi hijau, di mana sudah terpublish tandanya. Oke, sini kita bisa balik. Nah, di sini terdapat 2 event, yang dimana pada tanggal 14 November yaitu Jakarta X Beauty, lalu 16 November Beauty Hall Indo. Oke, setelah itu, setelah fitur events atau page event, kita ke About Us. Nah, pada About Us ini, untuk melakukan pengeditan, di sini kita juga tinggal klik saja edit. Ya, di sini saya hanya menggunakan simple aja, menggunakan teks saja, kemudian heading di sini itu saja yang saya gunakan. Kemudian setelah kita melakukan konfigurasi, pengeditan, kita save. Lalu di sini terdapat kontak us, yang dimana pada kontak us ini customer dapat memberikan preview atau kesan-pesannya terhadap perusahaan. Di sini saya mulai mengisi data-datanya dengan memasukkan nama, kemudian nomor HP, email, lalu perusahaan, kemudian subjeknya, judulnya apa, kemudian mengajukan pertanyaan atau ingin memberikan kesan atau pesan terhadap perusahaan. Dan ini tandanya kalau kita sudah kirim ada tanda jempol, lalu di sini tulisannya juga thank you. Kemudian your message has been sent successfully, tandanya sudah terkirim pesannya. Setelah ada page kontak us, di sini ada store location, yang dimana ini merupakan lokasi dari toko kami. Nah, di sini saya masukkan Gmaps, Google Maps-nya, lalu gambar dengan alamatnya. Nah, pada halaman ini yang saya masukkan kita klik edit. Nah, di sini saya memasukkan map untuk memasukkan Gmaps-nya. Lalu saya menambahkan blocks text with image. Lalu di sini saya masukkan alamatnya, berapa teks, lalu untuk gambarnya sendiri dapat diubah dengan cara memasukkan media dengan klik replace. Begitu. Sekarang kita akan menambahkan diskon pada barang. Kita ke e-commerce, kemudian kita menuju loyalty, lalu ke discount and loyalty.
Dan di sini saya akan menjelaskan ulang kembali bahwa diskon hanya digunakan pada produk eyeshadow saja, yang dimana eyeshadow mendapatkan diskon 5%. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk menambahkan diskon tersebut. Yang pertama adalah klik new untuk menambahkan diskon baru. Nah, di sini kita bisa melihat formnya apa saja harus diisi. Nah, lalu di sini kita dapat memilih tipe program diskon apa yang kita inginkan. Kita akan beralih ke diskon yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat dengan nama program diskonnya itu 5% diskon eyeshadow promo. Jadi program diskon ini hanya digunakan untuk eyeshadow saja. Nah, kemudian untuk tipe programnya itu di sini saya menggunakan tipe program promotion. Lalu jangan lupa untuk menambahkan validity, kapan sih diskon ini akan berakhir, dapat digunakan. Di sini saya memilih di 18 November. Jadi selama 14 dari sekarang ke 18. Jadi 4 hari. Lalu limit usage-nya 3, kemudian website jangan lupa dimasukkan website yang ingin kita gunakan ada diskonnya. Kemudian di sini ada rules dan reward. Nah, yang pertama kita akan menambahkan reward terlebih dahulu, dan di sini untuk tipe rewardnya di sini saya menggunakan diskon. Nah, sebenarnya ada 3, ada free product, diskon, dan free shipping. Tapi di sini saya menggunakan diskon karena untuk diskon eyeshadow. Lalu pada diskonnya sebesar berapa yang kita ingin masukkan? Ya, kalau di sini sebesar 5% untuk spesifik produk. Nah, lalu kemudian di sini tidak ada maksimal diskonnya. Lalu kemudian diskon produknya apa? Yaitu pada eyeshadow. Kemudian diskon produk kategori tidak ada, dan diskon produk tagnya itu seperti semacam tagnya itu diskon 5%. Kemudian in exchange of itu saya masukkan 10 saja. Kemudian di description ordernya yaitu 5% on eyeshadow, dan diskon pada produknya apa? Di sini kita memilih 5% on eyeshadow. Lalu kita klik save untuk save reward tersebut. Selanjutnya kita ke conditional rules, yang dimana di sini untuk minimum quantity-nya tidak ada, lalu minimum purchase-nya di sini 50 tax include. Kemudian untuk points atau grant di sini kita memilih 1, lalu per RP cent, yang dimana tiap dia mengeluarkan segitu nanti dia mendapatkan conditional rules-nya bahwa dia bisa dapat diskon. Kemudian pada produknya sekali lagi pada eyeshadow kategorinya semua kita klik save. Setelah kita membuat diskon, jangan lupa untuk mengklik save manually. Selanjutnya kita akan kembali ke website. Lalu di sini kita akan melakukan transaksi terhadap eyeshadow. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa only 3 units left in stock, yang dimana hanya 3 saja yang dimiliki. Lalu di sini tulisannya 5% on eyeshadow, yang dimana dia memiliki diskon 5%. Dan di sini kita lihat ada bendera hijau atau tanda tag hijaunya sale. Lalu sini kita add to cart saja untuk melakukan transaksi. Di sini dapat kita lihat bahwa 5% on eyeshadow-nya sudah terdapat promo yang dapat kita klaim. Nah, promo ini hanya dapat kita gunakan jika kita membeli eyeshadow saja. Kita tinggal klik claim untuk melihat nominal berapa pengurangannya, itu 17.500. Benar-benar ya 5% pengurangannya, diskonnya sebanyak 5%. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan produk baru. Apakah diskon ini masih ada jika kita membeli produk baru dengan produk eyeshadow? Sini kita membeli makeover, produk makeover Powder Matte Powder Foundation. Sini kita memilih yang N002 yaitu neutral. Kemudian kita add to cart. Nah, setelah kita add to cart, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata diskonnya tetap masih ada jika kita membeli produk lain dengan produk yang diskon, yaitu eyeshadow-nya tersebut. Nah, apabila kita tidak membeli eyeshadow-nya, sini kita bisa hapus. Nah, otomatis promo diskonnya itu akan menghilang. Jadi hanya menyisakan produk yang tidak menggunakan diskon saja. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita langsung saja untuk melakukan transaksi terhadap pembelian makeup di sini.
Lalu kita akan melakukan klaim terhadap diskon eyeshadownya sebanyak 5%. Di sini kita klik klaim, kemudian setelah kita menambahkan produk diskonnya, kita langsung ke proses untuk checkoutnya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat kita dapat memilih metode deliverynya, yang dimana ada 2, free delivery dengan JND Express. Nah, di sini kita memilih yang free delivery charge saja. Lalu setelah itu pay with wire transfer. Nah, kemudian kita ke address yang dimana kalau kita, nah sebelumnya saya sudah menambahkan addressnya. Nah, ini untuk menambahkan address yang baru, kita dapat klik add an address pada shipping address untuk melihat seperti apa formnya. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini apabila kita ingin menambahkan addressnya. Ini saya sudah otomatis dapat menambahkan, lalu kita langsung isi saja, kita lengkapi. Lalu selanjutnya kita tinggal klik next saja untuk melanjutkan ke pembayaran. Nah, di sini kita bisa melihat alamat dari shipping dan billingnya sudah ada. Nah, kalau sudah ada dan sudah benar, selanjutnya kita akan melakukan pembayaran dengan klik pay now dengan wire transfer dengan pilihan transfer sudah kita pilih. Kemudian kita tunggu saja. Nah, di sini kita bisa menunggu prosesnya. Nah, kemudian ini adalah ordernya. Apabila kita sudah melakukan checkout, yang dimana order ini sudah terbentuk dengan nomor order S00001 dengan payment information menggunakan wire transfer sebesar 602.500. Nah, jadi sudah jadi di sini. Kemudian untuk menambahkan wire transfer tersebut, di sini kita akan ke editor lagi, yang dimana sebenarnya tidak hanya wire transfer saja, kita dapat menambahkan metode-metode pembayaran lainnya. Caranya itu adalah dengan ke configuration, kemudian kita memilih payment providers. Di sini kita klik saja. Nah, di sini wire transfernya sudah terinstall. Yang dimana sebelumnya apabila kita belum melakukan instalasi, jadi kita bisa melihat pada pembayaran lain ada tulisan installnya. Jadi kita tinggal memilih saja mau install yang mana. Di sini wire transfernya sudah sebagai contoh, dan kita pada state tinggal klik enable saja untuk mengaktifkan metode tersebut. Nih, wire transfer begitu. Oke. Sekian tutorial dari saya untuk pembuatan website e-commerce Makeupuccino atau pada toko makeup. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.